herbisida. Ya, herbisida itu terdiri dari dua kata. Di mana yang namanya fungisida berarti fungi dan sida. Berarti kalau herbisida juga sama, herb dan sida. Nah, herb itu artinya adalah tumbuhan. Jadi perlu kita pahami bahwa ada perbedaan antara tumbuhan dengan tanaman. Kalau tanaman berarti ditanam, ya tidak? Tapi kalau sesuatu yang tumbuh sendiri, nah itu disebut dengan tumbuhan. Jadi kalau kita kan ada nanam padi, berarti tanaman padi. Tapi kalau ada sampingnya tiba-tiba tumbuh, tanpa kita tanam berarti itu adalah tumbuhan. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 5 tepat dalam penggunaan herbisida. Nah, pertama, tepat jenis. Nah, jadi yang namanya herbisida ternyata ada jenis-jenisnya. Di mana herbisida ada jenisnya namanya pratumbuh. Kan pra berarti sebelum. Prapanen berarti sebelum panen. Pasca panen berarti setelah panen. Nah, jadi pratumbuh berarti dia sebelum tumbuh. Artinya herbisida tersebut terkhusus digunakan bagi tumbuhan atau gulma yang belum keluar dari bijinya. Dan kemudian kedua, ada namanya pasca tumbuh. Atau ada juga orang bilang purna tumbuh. Nah, berarti gulma tersebut sudah keluar dari bijinya. Baik dalam bentuk baru keluar dalam bentuk kecambah maupun sudah besar. Nah, itu disebut dengan pasca atau purna tumbuh. Dan lagi juga jenis herbisida ada yang sifatnya ganda. Dia pratumbuh dan purna tumbuh. Pratumbuh dan pasca tumbuh juga ada. Dan pada dasarnya semua informasi baik pratumbuh, pasca tumbuh maupun kerja ganda itu sudah ada di kemasan herbisida tersebut. Dan beberapa bahan aktif yang memiliki cara kerja pratumbuh atau bersifat pratumbuh, yang pertama adalah prodiamin. Kemudian ada namanya ditiopir, kemudian ada lagi isoxabin, kemudian ada lagi butaklor, kemudian indaziflam dan juga trifluralin. Dan kemudian untuk pasca tumbuh, nah itu pasti sudah ada juga. Dan pasca tumbuh itu juga terbagi menjadi 2 lagi. Yang pasca tumbuh, yang pertama adalah kontak, yang kedua adalah sistemik. Di mana kontak itu wajib terkontak, artinya wajib kena. Jadi misalnya kalau kita tembak herbisida kena daun, maka cuma daun yang terbakar. Kalau kena batang, maka cuma batang yang terbakar. Kalau kena akar, cuma akarnya yang terbakar. Sementara kalau sistemik, berarti dia ditranslokasikan. Di mana kita sudah tahu bahwa ada 2 cara kerja itu sistemik. Yang pertama adalah sistemik akropetal, di mana ketika diaplikasikan di bawah, dia bakalan naik. Nah, kemudian ada namanya sistemik basipetal. Ketika kita aplikasikan di atas, dia bakalan turun. Dan memang mungkin lebih dari 50% jenis herbisida itu bersifat basipetal. Artinya ketika disemprotkan ke daun dia bakalan turun. Di sini banyak banget kesalahan fatal orang. Ya, kesalahan fatal orang. Ini sebagai contoh, ini adalah herbisida mereknya Logran. Dan orang bilang ini pemati biji. Nah, sekarang saya akan kasih lihat satu bungkus. Silahkan Yan, pegang Yan. Kemudian sambil dipegang silahkan dibaca apa bacaan dari herbisida ini. Herbisida sistemik apa? Pra dan awal purna tumbuh, bentuk buntiran berwarna putih kecoklat-coklatan yang dapat didispersikan dalam air untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi sawah, tempurung, tapin dan tabila, karet, TBM, TM, dan kelapa sawit, TBM, TM. Nah, jadi yang Anda ketahui bahwa ini pemati biji, saya bilang salah. Karena ini bukan hanya pemati biji, tapi juga pemati kecambah. Coba lihat, baca apa? Nah, jadi dia pemati biji juga pemati kecambah. Berarti cara kerjanya ganda. Jadi kalau kita pakai ini diaplikasikan ke tanah pertanian kita, kemudian kita tanam jenis tanaman yang ditanam bijinya, misal kacang panjang, kemudian bilungka atau mentimun. Maka ada 2 fase yang nanti bakalan terganggu. Yang pertama adalah fase pemecahan biji.
Ya kan, karena di sini adalah pemati biji menjadi kecambah. Yang kedua, fase kecambah menjadi bibit. Makanya pengalaman kemarin ada yang cerita di daerah Muara Rintis sana bahwa dia nanam kacang panjang 5 bungkus, ternyata yang tumbuh katanya cuman setengah bungkus. Dia cerita udah tanam 5, tumbuhnya paling separuh. Kemudian ditambal sulam, beli benihnya ke Barabai. Setelah beli benihnya ke Barabai, kemudian ditambal lagi, tidak tumbuh juga. Akhirnya yang disalahkan adalah benihnya. Padahal setelah saya gali-gali, ini saya bilang jangan-jangan disemprot pakai Logran. Ternyata betul disemprot Logran. Logran ini cara kerjanya ganda. Yang pertama adalah dia adalah pratumbuh dan juga dia adalah purna tumbuh awal. Artinya ketika tanaman kacang panjang itu mau keluar, mau pecah, maka sudah terganggu oleh herbisida ini. Itu yang fase pertama, artinya misalnya dia nanam 5 bungkus, berarti sebetulnya 50% sudah hancur gara-gara pratumbuhnya. Kemudian yang 50% lagi sudah ada yang tumbuh ya tidak, istilah kita beletik ya ada. Kan sudah mulai tumbuh jadi kecambah ya tidak. Nah ketika jadi kecambah baru tinggi sekitar 1-2 cm bahkan sampai 5 cm, mati lagi. Yang disalahkan apa? Yang disalahkan gelang-gelang. Kan? Yang disalahkan gelang-gelang, yang disalahkan suruk. Kemudian apa yang terjadi? Dibelikanlah furadan. Kemudian ditabur satu per lubang tanam. Coba bayangkan. Setelah ditabur satu per satu ke lubang tanam, ditambah kembali tetap tidak tumbuh. Nah, jadi semua itu gara-gara pemati biji dan juga herbisida awal purna tumbuh ini. Makanya hati-hati. Jadi kalau Anda misalnya kan mau pakai pemati biji sekaligus pratumbuh dan purna tumbuh awal, sebaiknya jangan sampai diaplikasikan ke bedengan. Karena banyak banget kesalahan fatal, orang rugi gara-gara salah aplikasi. Nah sebetulnya kesalahan fatal itu sederhana, karena mungkin ya karena nggak baca, kan begitu. Baca juga baca, tapi kadang kada tahu. Baca juga baca, tapi tidak tahu informasinya, ini tuh artinya apa gitu kan. Kalau kadang kita bertanya ya ke toko, beli pemati biji, dikasihlah ini ya kan. Saya bilang ini bukan pemati biji, tapi ini kerjanya ganda. Nah kemudian di dalam fungisida, ada namanya FRAC atau Fungicide Resistant Action Committee, di mana kan ada kode, ada yang 1B, ada yang kode 1 kan, kemudian ada yang kode 2, ada yang kode M1, ada kode M2 kan begitu. Kemudian di insektisida ada juga yang berkode 1A, 1B, golongan 4 dan lain sebagainya. Ternyata kalau herbisida ada juga namanya HARAC, Herbicide Resistant Action Committee. Dan kodenya itu adalah huruf. Nah, jadi ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E. Di mana masing-masing huruf memiliki cara kerja sendiri buat menangani dari gulma tersebut. Namun tidak akan kita bahas di pertemuan pertama, karena itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita bahas tepat yang kedua adalah tepat berdasarkan cara kerja. Di mana cara kerja dari herbisida itu ada namanya kontak, ada juga namanya adalah sistemik, dan ada juga herbisida yang sifatnya translaminar, sistemik tapi hanya sistemik lokal saja. Nah, yang kontak itu biasanya ketika kita semprot ke daun tanaman maka daun akan mati, semprot ke batang maka batang yang akan mati, dan biasanya yang paling dikenal berbahan aktif namanya paraquat diklorida. Apa kira-kira? Centatop. Apalagi? Gerah? Gramoxone, ya tidak? Dan lain sebagainya. Dan biasanya orang bilangnya itu obat hijau. Cuman namanya obat hijau ya nggak apa-apa, karena kita kenalnya itu. Sama juga dengan urea. Urea itu saya bilang bukan bubuk putih, bubuknya pink, ya kan? Cuman karena kebiasaan bilang bubuk putih, ya sudahlah bubuk putih, ya tidak? Jadi dia harus terkena, artinya terkontak. Nah, sementara kalau sistemik, artinya dia harus ditranslokasikan. Dan berdasarkan kecepatannya, maka kecepatan membakar
Nah, itu jauh lebih menang kontak dibandingkan dengan sistemik. Karena kontak itu ketika sudah terkontak ke batang tanaman, ke daun tanaman, ke bagian perakaran tanaman, maka hanya dalam waktu singkat dia langsung bakalan membakar tanaman dan menghancurkan jaringan bagian yang terkena. Namun sistemik yang namanya ditranslokasikan, artinya ketika dia masuk, ketika kita semprot bagian atas kemudian dia turun kita menggunakan basi petal, maka dia harus dikirim ke bagian yang paling ujung. Kalau misalnya basi petal di mana atas itu udah daun, maka ujung-ujung dari basi petal kalau turun apa? Akar. Maka kalau dia belum sampai ke bagian ujung, maka dia tidak akan mematikan. Makanya kenapa jadi lambat. Nah, dan bahan aktif yang sifatnya basi petal yang paling terkenal di kalangan petani namanya adalah glifosat. Apa glifosat? Orang bilangnya obat kuning. Glifosat itu cara kerjanya adalah sistemik basi petal. Dia ketika disemprotkan ke daun, ujung dari targetnya adalah akar paling bawah. Jadi dia bergerak ke bawah. Sementara ada lagi herbisida namanya translaminar. Artinya hanya ditranslokasikan ke bagian-bagian tertentu saja. Atau hanya dipindahkan ke bagian-bagian sekitar aja. Dan salah satu bahan aktif yang memiliki cara kerja translaminar adalah amonium glufosinat. Jadi yang namanya amonium glufosinat, baik itu mereknya Amon, Basis dan lain sebagainya, itu bukan sistemik ya. Jadi dia bukan sistemik tapi dia translaminar. Jadi yang selama ini kita tahu ini kan contohnya ini merek Basis, saya bukan promosi ya. Nah, karena memang saya mau beli ini karena punya saya diambil kakak saya. Dan ini sifatnya adalah translaminar. Jadi dia kontak yang semi sistemik, ketika disemprot hanya di bagian kecil dari itu aja yang bakal kena. Jadi misalnya kita nyemprot ke daun, maka daun kena daun atas, maka daun bawah terbakar. Tapi akarnya tidak akan terbakar karena dia sifatnya adalah translaminar. Maka kalau Anda mau menggunakan yang jenis yang seperti ini, sebaiknya pastikan pertama kita menyemprot benar-benar basah. Kemudian yang kedua, pastikan ada namanya bahan perata. Selama ini kita taunya perekat dan penembus. Ya, perekat penembus itu kepake untuk insektisida dan juga fungisida. Tapi yang paling penting untuk herbisida adalah perata. Karena kalau kita semprot, dia harus menyebar. Jadi bahan penyebar digunakan untuk memperluas droplet. Jadi artinya di sini yang paling penting kita cari adalah yang memiliki kemampuan perata yang lebih baik. Lalu bagaimana cara memilih perata yang terbaik? Ya tidak. Maka silakan Anda uji sendiri, ambil beberapa jenis perekat perata penembus, kemudian silakan Anda coba aplikasikan titik. Jadi ambil suntikan, tarik perekat perata penembus yang pertama, kemudian coba teteskan 1 tetes tik. Kemudian yang perekat kedua coba. Kemudian yang ketiga coba, mana yang lebih besar tetesannya melebar. Maka itulah yang paling bagus digunakan. Itu hanya opsi. Namun kalau tidak pakai perata, maka boleh silakan cuman aplikasikan sebaiknya basah. Nah, kesalahan fatal orang menggunakan translaminar adalah banyak banget yang pakai jenis amonium glufosinat dikocor. Sementara ini adalah sifatnya translaminar. Maka gulma tersebut tidak akan mati. Dan di minggu depan kita full akan membahas seputar guguntus. Ulun akan kasih tahu kenapa guguntus itu habis disemprot pakai amonium glufosinat tumbuh lagi. Jadi pian pahami di sini bahwa kalau pian mau menggunakan yang translaminar itu sebaiknya basah. Nah, dan pastikan juga dia lebih merata. Nah, selanjutnya yang ketiga, kan tadi berdasarkan cara kerja. Yang selanjutnya, herbisida berdasarkan sasaran atau tepat sasarannya. Di mana kalau kita mau menggunakan sifatnya peratanam, gunakanlah misalnya berbahan aktif namanya glifosat, paraquat atau amonium glufosinat. Dan seperti ini disarankan hanya untuk
pratanam atau sebelum penanaman. Nah, kenapa? Karena resikonya sangat besar. Boleh silakan kalau Anda sudah ada tanamannya, cuman harus benar-benar berhati-hati karena ini nggak pandang bulu. Karena batang tanaman kita bermasalah. Karena daun-daun bermasalah. Karena punya orang apalagi. Dan saran saya, kalau Anda mau menggunakan herbisida jenis amonium glufosinat, kemudian paraquat diklorida, misalnya kan, kemudian glifosat, maka saran saya hanya untuk diaplikasikan pada bagian parit saja. Kan bedingan kan, samping-sampingnya parit. Nah, maka silakan diaplikasikan hanya pada bagian parit saja. Nah, kemudian untuk yang jenis pratumbuh seperti ini namanya pratumbuh. Ya, pratumbuh berarti hanya untuk gulma-gulma yang dikhawatirkan pertumbuhan nanti bisa menyaingi tanaman kita. Artinya sebelum ada gulmanya. Nah, silakan diaplikasikan yang seperti ini. Cuman sangat hati-hati. Saran saya juga aplikasikanlah di parit saja, jangan dekat-dekat bedengan. Nah, lalu mungkin kita bertanya, boleh tidak ini dicampur? Jawabannya boleh saja. Asalkan hati-hati jangan sampai ada angin. Jadi pastikan kalau memang Anda mau menggunakan seperti ini, waktu penyemprotan itu harus benar. Nah, kemudian yang kedua, pastikan juga Anda menggunakan nozzle yang sedikit besar. Jangan ambon. Kenapa? Karena ada angin sedikit langsung terbang. Yang selanjutnya, jangan menggunakan nozzle lurus. Kenapa? Karena kalau lurus tidak mungkin Anda nyemprot seperti ini. Kan begitu? Anda harus pakai nozzle bengkok supaya aplikasinya betul ke bawah. Karena kalau Anda miring sedikit, apa yang terjadi? Betul Anda sudah benar nyemprot di sana, cuman hati-hati. Ketika penyemprotan pun masih berpotensi namanya droplet balik. Ketika blek disemprot, masih ada yang mantul. Nah, memantul tersebut biasanya adalah droplet paling kecil dan paling embun. Ketika dia memantul kemudian kena angin, bakal berpotensi kena tanaman budidaya. Maka saran saya, pastikan Anda menggunakan nozzle yang bengkok. Nah, bengkoknya kayak gini ya, bukan yang kayak gini. Nah, jadi ini boleh aja dicampur, tidak apa-apa. Jadi misalnya contoh Anda mau aplikasikan ini untuk mematikan gulma tanaman budidaya di bagian parit, boleh. Dan ini untuk mencegah dia tumbuh kembali, boleh silakan. Cuman hati-hati ya, jangan sampai itu nanti akan membuat masalah di tanaman budidaya kita. Nah, sedangkan yang pasca tumbuh, kan sasarannya pasca tumbuh, kita tahu pasca berarti sudah ada gulmanya. Dan untuk daun lebar itu bisa pakai metsulfuron atau metil metsulfuron, misalnya Ali kan misalnya kan, itu silahkan. Nah, kemudian lagi jenis rumput itu ada namanya Quasilophobe dan lain sebagainya. Dan yang seperti ini namanya amonium glufosinat. Nah, glufosinat ini sifatnya spektrum luas, artinya apapun yang terkontak oleh ini, dia akan ditranslokasikan ke sedikit bagian itu, dan bagian itu nanti dijamin bakalan mengalami kematian.